kalau hand painting. Jadi pesanan kontraktor untuk rumah. Sebelum justru potong lihat di sini. Ya, Pak Presiden bisa diceritakan, dijelaskan terkait dengan kunjungan tadi. Apa sih yang tadi dikunjungi, bagian mana saja yang dikunjungi, bisa dijelaskan? Nah, terima kasih. Ya, pertama kita tadi melihat koleksi kami, ya, yang warna-warni dari pembuat kaca di seluruh dunia. Kami ada 6-7 kontainer, apa warna saja ada. Kedua, kami mengunjungi ke bagian potongan kaca dan perakitan, ya, pencucian, kemudian pembersihan, terakhir coating. Ya. Setelah dari itu panel kaca patri single udah jadi, ya. Kemudian kita pergi ke bagian triple, yaitu insulasi kaca supaya lebih menahan reduksi suara, mereduksi bising energi supaya tidak terlalu udara luar yang dingin masuk ke ini. Ya, ini memerlukan satu ketekunan yang luar biasa, dan pengalaman saya sebagai tukang kaca patri 45 tahun rasanya sudah sangat cukup, dan sekarang sudah generasi kedua, ya. Kemudian kami juga sudah mempersiapkan generasi ketiga gitu. Produksi harian bisa mencapai berapa sih untuk kaca patri, kemudian tadi decorative glass ya dan sebagainya? Ya, kalau untuk yang mass production untuk diekspor itu mudah ya, karena bentuknya gitu-gitu saja. Tapi kalau untuk yang custom made untuk rumah ibadah, ya, dan rumah-rumah itu satu orang itu satu hari paling-paling 0,3 meter persegi. Jadi satu panel itu memerlukan pemotongan saja bisa satu panel 1 meter persegi itu bisa 5-6 hari. Tentu dengan iya harus betul-betul harus tekun ya, harus hati-hati sekali. Ya. Gitu. Untuk ekspor sendiri ini sudah mencapai negara mana saja? Oh, kami sampai ke Rusia, Inggris, Belanda, Hong Kong, China, ya, Jepang, Australia. Untuk harga pasarnya kisaran berapa sih Pak? Khususnya terkait customize ya, karena kan ini sedikit tadi kan proses panjang juga. Kaca itu terdiri dari banyak jenis ya. Ada yang bagus, ada yang sangat bernilai. Jadi kalau yang bagus, yang tidak memperhatikan terlalu mahal, itu bisa cuma 5 juta, 6 juta. Ya. Tapi kalau yang betul-betul harus bernilai, bisa saja 1 meter sampai 20 juta. Dan ingat, itu sustainable. Ya, itu akan bertahan sampai berapa multi generasi. Dan tidak perlu dirawat. Ya. Main-main dilap saja. Gitu. Jadi sangat bernilai dan bagus sekali. Gitu. Pak, dulu Kak, ini kan dimulai ketika Bapak di Turki waktu itu ya, melihat sebuah masjid, ada kaca patri dan tertarik gitu. Nah, di tahun 80-an dimulai usaha ini ya. Ya. Nah, itu kan tahun 80 sepertinya untuk usaha kaca patri sedikit nyeleneh Pak waktu itu ya, dibanding usaha-usaha lainnya gitu. Apa sih yang membuat Bapak, wah ini potensial nih untuk... Saya tidak mikirkan potensial, karena saya senang sekali dengan seni, saya tekunin sendiri, ya, terus sendiri kerjain sendiri dengan supir saya, dan akhirnya pelan-pelan kok ada yang suka gitu. Dan ketakutan juga kalau menerima order, karena apakah ya, tapi seiring waktu ya terbawa, dan sampai sekarang udah 45 tahun. Saya sekarang udah 79 tahun dan saya menikmatin, apalagi kalau di pabrik. Waduh, kayaknya melihat warna-warni yang indah, karya yang bagus. Sangat yakin dengan hasil karya saya sendiri gitu. Dulu masih di rumah berarti, produksi rumahan? Di garasi. Tahun 81 mau di garasi, ya saya nggak malu. Dan tidak mau orang jual, tapi saya tetap produksi. Sampai sekarang masih banyak itu yang kualitasnya masih amburadul karena belum ada pengalaman. Waktu itu kan belum ada AI atau teknologi, jadi semua harus kerjain sendiri. Gitu. Mulai tahun 81 dulu pemesan pertama siapa? Atau pembeli pertama masih ingat kah biasanya pemesan? Waduh, kalau ngomong begitu, abang saya sendiri. Oh. Iya, beliau lah memberi saya semangat. Sampai sekarang masih ada. Kadang-kadang melihat kok saya bisa bikin ini. Kok saya bisa bikin sendiri. Waduh, kok
Itu yang saya alami. Tahun 81 bertumbuh. Sekarang pindah ke sini. Dulu lah, tahun 81 itu di mana? Di Palmerah Utara. Iya, Palmerah Utara iya, tahun di garasi gitu. Ya, Sekarang tahun sudah di 85 saya Cikupa. pindah sini. Ya, Tahun 85 di Ya. Cikupa. sampai sekarang. Sekarang mempekerjakan berapa orang? Di sini sekarang ada 180-an. Dan di kantor 30-an, kemudian di bengkel yang masang-masang ada kira-kira 30-an. Dan kami masang sampai ke Somlaki, sampai ke Berau, Kalimantan, Bali, Gianyar, ke Medan, Palembang. Tim kami terus setiap hari jalan. Totali sekitar berapa tuh mempekerjakan berapa? 270-an orang. Dari bermula di garasi, Ya. sekarang mempekerjakan 270. Dulu pernah sampai 400 orang. Tahun berapa itu? Tahun awal 90. Ya, begitu China masuk, Oke. nggak bisa ngelawan. Di sana segalanya sangat lancar, sangat tersedia, dan kami harus impor barang. Ya, jadi itulah, tapi ya tetap harus survive. Jangan lupa subscribe ya.